Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaru TV. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita bisa benar-benar yakin 100% kalau produk yang kita konsumsi itu halal dari hulu sampai ke hilir? Nah, kali ini kita akan ngulik bareng gimana sebuah teknologi yang revolusioner bisa jadi jawaban untuk membangun kepercayaan mutlak di industri halal global. Kalau kita lihat sekilas ya, industri halal ini kelihatannya lagi tumbuh pesat banget. Datanya nunjukin nih, jumlah perusahaan yang punya sertifikat halal di Indonesia aja udah nyampe hampir 32.000 di tahun 2023. Angkanya memang naik turun, tapi ini bukti kalau sertifikasi halal itu penting banget buat para pebisnis. Nah, tapi di balik angka-angka yang kelihatannya bagus ini ada masalah mendasar yang seringkali nggak kelihatan di permukaan. Masalah soal transparansi, birokrasi yang ribet, dan bahkan pemalsuan yang ujung-ujungnya bisa merusak kepercayaan jutaan konsumen terhadap label halal itu sendiri. Oke, pertama-tama, ayo kita bedah dulu nih. Apa aja sih tantangan yang ada di sistem sertifikasi halal kita sekarang? Coba deh bayangin sebuah proses yang prosedurnya rumit, birokrasinya panjang, dan berbelit-belit. Nah, itulah kurang lebih realitas sertifikasi tradisional. Karena kurang transparan, jadi banyak celah buat kesalahan, manipulasi data, sampai yang paling parah munculnya sertifikat palsu. Ini bukan lagi cuma soal administrasi, tapi soal kepercayaan konsumen yang jadi pondasi utamanya. Terus, gimana cara kita membenahi semua ini? Jawabannya mungkin datang dari dunia yang nggak kita sangka-sangka. Teknologi yang jadi motor penggerak mata uang kripto. Yap, inilah dia, blockchain. Oke, kita coba sederhanakan ya. Anggap aja blockchain itu kayak buku catatan digital yang dipegang bareng-bareng sama semua orang yang terlibat. Jadi setiap kali ada data baru, misalnya info pengiriman bahan baku, informasi itu dicatat di sebuah blok. Blok ini lalu dirantai secara permanen ke blok sebelumnya. Jadilah jejak digital yang nggak bisa diubah atau dihapus sama siapapun. Teknologi ini punya 3 kekuatan super. Pertama, dia terdesentralisasi. Datanya nggak disimpan di satu server pusat, tapi disebar ke banyak komputer. Jadi susah banget buat diretas. Kedua, transparan. Semua pihak yang punya wewenang bisa lihat catatannya. Jadi semua akuntabel. Dan yang paling penting, datanya itu abadi. Sekali dicatat nggak bisa diubah lagi. Titik. Kombinasi inilah yang bisa jadi fondasi baru buat kepercayaan. Nah, terus gimana caranya 3 kekuatan ini bisa benar-benar dipakai buat sertifikasi halal? Yuk kita lihat peluang-peluang emasnya. Disinilah bagian serunya. Blockchain itu menawarkan solusi yang konkret banget. Kepercayaan kita sebagai konsumen bisa dibangun lewat catatan sertifikasi yang nggak bisa diotak-atik. Coba bayangin, Anda tinggal scan QR Code di kemasan produk dan jreng! Seluruh riwayat perjalanan produk itu dari peternakan sampai ke toko bisa langsung kelihatan. Inilah yang namanya keterlacakan penuh dan akuntabilitas total. Dan yang paling menarik, ini bukan cuma soal efisiensi teknologi loh. Sifat transparansi dan keabadian blockchain itu ternyata sejalan banget sama prinsip-prinsip syariah, seperti syidik yang artinya jujur dan amanah yang artinya dapat dipercaya. Jadi, ini bukan sekedar upgrade teknologi, tapi juga penguatan nilai-nilai inti dari jaminan halal itu sendiri. Dan jangan kira ini semua cuma konsep atau wacana ya. Di seluruh dunia, ini sudah mulai diterapkan. Di Indonesia, ada yang sudah pakai untuk melacak ayam halal. Malaysia mengujinya untuk daging impor. Revolusi ini benar-benar sudah dimulai. Tentu saja, namanya juga inovasi besar, pasti ada aja hambatannya. Jalan menuju adopsi blockchain di industri halal juga nggak mulus-mulus amat. Ini perbandingan yang penting banget untuk kita pahami. Kalau sistem lama, masalahnya itu pemalsuan data setelah sertifikat jadi. Nah, di sistem blockchain, tantangan kritisnya ada di awal. Memastikan data yang dimasukkan itu benar dan akurat. Ingat pepatah di dunia teknologi ya, sampah masuk, sampah keluar. Kalau data yang dimasukkan dari awal sudah salah, ya blockchain cuma akan mengabadikan kesalahan itu. Jadi jelas ya, PR-nya banyak banget. Teknologi canggih aja nggak cukup. Kita perlu bangun infrastruktur yang kuat, meningkatkan literasi digital para pelaku usaha dari yang besar sampai yang kecil, dan yang paling krusial, menciptakan regulasi yang jelas dan standar global yang bisa diterima bersama. Oke, setelah melihat potensi dan juga tantangannya, lalu apa arti semua ini bagi masa depan jaminan produk halal?
Menerapkan blockchain itu ibarat menyusun puzzle raksasa yang super kompleks. Ini bukan cuma soal teknologi, ada potongan kebijakan, potongan hukum syariah, sampai potongan perilaku kita sebagai konsumen. Semua bagian ini harus nyambung dan pas. Kuncinya itu kolaborasi, bukan cuma sekedar coding. Jadi intinya begini, potensi blockchain ini memang luar biasa besar, tapi dia nggak bisa jalan sendirian. Supaya berhasil, butuh strategi yang utuh, yang mencakup 3 pilar. Teknologi yang andal, sumber daya manusia yang siap, dan kebijakan yang mendukung. Sekian pembahasan kita kali ini terkait blockchain dan sertifikasi halal. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah teknologi ini bisa membantu, tapi lebih ke apakah kita sebagai pelaku industri dan juga konsumen sudah siap untuk menyambut masa depan yang sepenuhnya transparan dan digital ini? Coba pikirkan itu lain kali saat Anda berbelanja. Jangan lupa untuk share dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.